Kita eh, satu semester machine learning, ya. Ada yang mulai dari data, ada yang mulai dari problem. Biasanya sih mahasiswa nggak punya problem. Mahasiswa biasanya mulai dari data. Senangnya apa? Cari data dulu, baru problem. Nggak apa-apa. Nah, setelah itu pastikan datanya bersih. Berarti kita harus ngapain? Data cleaning. Nah, lalu feature engineering sama exploratory data analisis ini biasanya dijalankan berbarengan, ya. Feature engineering misalnya kayak teman kalian, siapa itu? Dia buat fitur baru. Jadi screen hours dibagi sama work hour. Jadi screen fatigue ratio. Ya. Oh, Mas, tadi siapa yang baju biru bilangnya? Andrew, kamu mungkin jangan screen hours bagi work hours. Screen hours bagi total hours. Oh, berarti work hours plus screen hours atau gimana Pak? Ya, betul. Screen hours dibagi work hours plus screen hours. Gitu aja coba. Betul. Ya. Nah, teman-teman perhatikan. Feature engineering itu kita kayak menciptakan fitur baru. Atau bahkan apa jadi kita bisa kurangi juga. Misalnya harga rumah. Perlu nggak kolom sering nyetel dangdut? Tim, perlu nggak? Mau jual rumah, Ya. ada kolom sering nyetel dangdut, yes or no? No. Hapus. Jadi bisa fitur engineering nambah berkurang. Kalau mengurangi pakai teknik namanya dimensionality reduction (PCA). Saya pernah jelasin di kelas, ya. Exploratory data, nah ini hampir semua kelompok kurang. Exploratory dulu yang muncul ada correlation, ada grafik naik turun, jelaskan hubungan antar variabel. Lah itu penting. Ini difoto dulu dong. Pokoknya laporan presentasi harus ada ini lengkap semua, ya. Data modeling, berarti training, evaluasi yang akurasi dan kawan-kawan. Terakhir ada parameter tuning, ya, ada parameter tuning. Kalau ada lengkap ini semua bisa 85 ke atas, ya, bisa 90. Kalau 100 kelompoknya mereka itu ada satu, saya challenge untuk buat paper, ya, saya kasih 100 mereka nanti. Pak, saya ambisius, oh, si Jojo. Pak, saya juga mau 100 buat paper, ya. Submit, nggak usah accept. Submit, tapi submitnya ACC saya, ya. Jangan submit sendiri, nggak boleh dengan ACC saya. So, ada nama saya nanti paling belakang. Bahaya juga kalau ada masalah. 100, ya. Tutup mata. Oke. Udah datang semua, ya, perwakilan kelompok. Ada nggak perwakilan kelompok yang nggak ada kelompoknya? Ada nggak? Semua ada, ya. Saya jelasin dulu. Jadi saya melakukan sedikit kesalahan minor, ya. Jadi teman-teman, kita tuh nggak ada AOL, tapi grup project. Jadi agak beda. Jadi harusnya grup project itu dikerjakan 1 minggu ketika masa UAS. Kan udah selesai nih, ya udah tinggal submit, ya. Tinggal submit aja. Karena kalian udah selesai tinggal submit. Jadi submitnya nggak sekarang, saya nggak buka. Nanti submitnya lewat Binus Maya, lewat XM apa, nanti saya tanya Pak Anang deh. Nanti saya ke atas nih lantai 6. Ya, saya lebih konfirmasi dulu. Jadi mahasiswa nanti submit, saya konfirmasi dulu. Pak Anang udah balas belum? Pak Anang ini kadang-kadang nggak dibalas juga dia. Namanya itu balas, ya. Jadi nanti ada jatah ujian. Kalian submit, ya, submit PPT, submit kode Google Colab, semua disubmit, ya. Oh, sama ini ada tambahan teman-teman di luar ini, tambah 1, harus dibuat aplikasi. Jadi kalau belum ada aplikasi nggak bisa diterima. Buat aplikasinya simpel aja, website minimalnya. Jadi website nanti ada, misalnya kalian pakai websitenya yang supervised atau yang unsupervised, Pak. Salah satu aja. Kalau bisa dua-duanya bagus. Kayak kemarin ada yang siapa tuh, ya, yang izin nih sekarang. Dia kan buat website tuh, nah itu bagus kayak gitu. Tapi intinya sederhana aja, misalnya gini, kalian pakai 8 kolom, ya udah berarti kan ada 8 isian. Terus klik predik selesai, gitu aja. Yang penting websitenya cakep, ya. Catat ya, jangan sampai ada kesalahan loh. Nanti saya dimarahin, ya.
ya. Harus ada semua yang nanti dicek juga sama tim sana. Oke, tambah F udah itu aja. Saya rasa untuk pengumuman terkait grup project ya. Jadi sudah ada presentasi Google Colab plus aplikasi ya, aplikasinya ya. Oke, next. Nah, kalau kita punya data berlabel, perhatikan teman-teman, perhatikan ke depan. Kalau kita datanya labelnya ada, berarti kita bisa pakai supervise ya. Tapi kalau kita nggak punya label, pakai unsupervised. Nah, label atau tidak, ini sebenarnya bergantung kepada kalian. Punya dataset. Kata Pak Meja, semua kelompok harus supervise, unsupervised. Ya bisa. Unsupervised semuanya dimasukin dalam clustering misalnya, ya. Atau ya udah salah satu kolom kita jadikan label, beres. Ya. Kalau supervise-nya adalah kategori kayak hitam putih, suku Manado, Batak, Jawa, Ambon, atau cowok cewek, gagal sukses, ya, cantik biasa, cantik banget, cantik luar biasa, ya, atau secantik istri saya. Nah itu namanya klasifikasi. Tapi kalau kita mau supervise berat badan, tinggi badan anak kita tahun depan, berapa penghasilan jujur nanti kalau lulus, itu pakai regresi, ya itu kalau nilai. Nah unsupervised gimana? Kalau kita buat grup, analisis grup pakai ini, K-means, DB-scan. Tapi kalau tujuan kita malah mengurangi dimensi, pakai PCA atau autoencoder. LDA isomat saya nggak belajar. Saya cuma belajar PCA autoencoder. Salah satu paper saya yang saya submit yang pakai gambar drone takak. Jadi kolam ikan kan ada sensor. Jadi penelitian dengan dosen Bandung. Jadi ada drone terbang di beberapa kolam ikan. Kolam ikannya gede ya. Please, bukan kolam ikan yang kecil di rumah untuk mainan anak-anak, bukan. Kolam ikannya satu segede ruangan ini, seluas ruangan ini. Jadi ada 3-4 gitu. Jadi ini di kolam ikan itu ditanam sensor, ada macam-macam. Terus drone diterbangkan. Nah, sengaja ada data yang diubah. Jadi nggak sinkron. Nah, jadi drone ini sebagai verifikator. Wah, seru banget. Saya pakai autoencoder tuh pada akhirnya. Pakai autoencoder seru banget. Jadi serunya gimana Pak? Bapak bilang seru banget. Saya nggak pernah seru Pak. Cuma naik roller coaster gini loh. Jadi bayangin sensor dalam kolam, pandai dengerin saya. Sensor dalam kolam bilang kolamnya normal. Kan sensornya sensor apa? Sensor kandungan air, suhu dan kawan-kawannya katanya normal. Tapi waktu difoto sama drone sudah hijau. Hijau artinya sudah banyak lumut, betul? Berarti harusnya sensor yang kandungan apa ya? Saya lupa sensor apa itu, nitrogen atau sensor apa, harusnya sudah tit karena kan tinggi banget nitrogennya. Tapi tidak, karena sensornya dibohongin. Ya kan, bayangin kalau kamu nggak pernah ngamatin langsung kolamnya, cuma di dalam ruangan ngeliatin sensor, semuanya normal baik-baik saja, betul nggak? Tapi ada gambar drone yang foto sudah hijau, airnya sudah nggak cocok untuk kolam ikan yang bersih. Nah, jadi verifikator langsung keluar sensor sama gambar drone tidak cocok. Oh iya betul, ternyata sensor kita diserang sama hacker. Wah, gitu ya. Seru banget Pak penelitiannya, seru. Sampai izin tag, semoga accepted ya. Malu juga saya kalau nggak accepted ya. Itu seru teman-teman ya. Jadi dunia mesin learning wah banyak banget Pak yang bisa diulik, banyak. Yang saya ajarkan ke kalian tuh cuma seper 100.000 lah ya. Dari dunia mesin learning yang asli banyak banget yang belum kita ulik. Kita belum ulik reinforcement